Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Adakah mereka tidak melakukan tadabbur kepada Al-Quran atau hati mereka terkunci? Wa qala ta'ala azza wa jalla afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak melakukan tadabbur kepada Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu suatu ketetapan yang datang daripada selain Allah, pasti kamu akan mendapati banyaknya pertentangan di dalamnya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah mereka mempelajari Al-Quran dan menyebarkannya kepada yang lain. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih, jazakallahu khairan katsira, kepada Dr. Muhammad Yahya, pensyarah di Universiti Islam Negeri Malang, Ustaz, di Indonesia. Sesungguhnya kehadiran Ustaz sangat kami di Tadabbur Center ini hargainya. Kesudian Ustaz untuk melapangkan masa sangat kami hargai. Dan seterusnya ucapan terima kasih saya kepada tuan-tuan, puan-puan yang turut sama melapangkan masa untuk hadir, bergegas, ya, selepas selesai sahaja tarawih 8 rakaat tadi, ya, solat isyak aja. Jadi mudah-mudahan kita buat sama-sama lah. Lepas ceramah ni sempurnakan 8 rakaat mudah-mudahan. Sebelah jawabnya baru nak mula. Jadi saya tidak mahu mensia-siakan masa yang sangat terbatas ini. Kesempatan kita dengan Al-Fadhil Dr. Muhammad Yahya sangat terbatas. Kita ada, kalau ikut perancangan kami, 1 jam, tetapi kami sebenarnya memberikan ruang sepenuhnya kepada Ustaz untuk berkongsi mengenai topik yang kami cadangkan Ustaz, ya. Kalau mampu dan sudi untuk diberikan pandangan daripada Ustaz, iaitulah antara akal dan hati, apakah kata Al-Quran. Kerana ayat yang saya bacakan tadi adalah 2 ayat yang Allah sebut mengenai tadabbur. Ayat yang pertama daripada surah Muhammad, iaitulah tadabbur itu ada kaitan dengan perbuatan hati. Manakala perkataan tadabbur yang kedua yang disebut tadi daripada surah An-Nisa berkenaan dengan akal, perbuatan akal. Jadi kita mahu supaya sesi 45 minit hingga ke 1 jam ini menjadi sesi yang ilmiah, dan kalau berkesempatan sesi yang interaktif, di mana tuan-puan boleh mengajukan soalan-soalan, kerana saya kira tidak tahu lagi lah apakah ada peluang lagi untuk bersama dengan Dr. Muhammad Yahya ini. Alhamdulillah, beliau sebenarnya, kepada yang belum mengenali, termasuklah MC kat depan ni, yang belum mengenali dengan rapat Al-Fadhil Ustaz, Alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz mendapat sarjana muda dalam bidang fizik, Ustaz, ya. Sarjana yang pertama di sana dipanggil apa, ya? Sarjana muda, Sarjana Sains di Airlangga University di Surabaya. Itu sarjana muda yang pertama. Di Malaysia dipanggil sarjana muda, Ustaz. Di Indonesia sarjana sahaja. Tidak muda lagi. Oh, tidak muda lagi, alhamdulillah. Kalau PhD itu sarjana tua, ya, Ustaz. Sarjana yang kedua dalam bidang tafsir. Ini adalah bidang yang menyebabkan kita menjemput Al-Fadhil Ustaz, dan itulah bidang yang saya sendiri sukai, daripada Universiti IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ustaz memperolehi master dalam bidang sosiologi dari University of Philippines, Ustaz, ya, di Filipina. Allahu Akbar. Dan PhD Al-Fadhil Ustaz dalam bidang sosiologi. Ini suatu yang menarik, dari Monash University. Dan insya-Allah Al-Fadhil Ustaz, kita berikan ruang ini sepenuhnya untuk
berkongsi pendapat ataupun pandangan ustaz mengenai topik antara akal dan hati. Apakah kata Al-Quran mengenai akal dan hati itu sendiri? Jadi saya berikan 45 minit ini kepada ustaz untuk berkongsi. Falyatafaddal mashkuran. Silakan ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Pertama-tama yang saya hormati, rasa syukur yang sangat mendalam kepada Tadabbur Center, seluruh pengurus yang ada di Tadabbur Center, rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya diminta untuk membicarakan topik tentang akal dan hati di dalam Al-Qur'anul Karim. Satu bahasan yang sangat luas, tapi mungkin kita hanya akan membahas sedikit saja apa yang, karena tidak saja materinya yang luas, tapi juga karena ilmu saya yang sedikit. Jadi sekali lagi semoga yang sedikit ini bisa membuat kita makin cinta kepada Al-Quranul Karim dan kita dikelompokkan oleh Allah sebagai Ahlul Quran. Amin Allahumma amin. Ikhwa fillah rahimakumullah. Akal secara bahasa sebenarnya bermakna mengikat, to tie up. Sesuatu yang diikat, pengikatnya adalah akal. Apa yang diikat? Tubuh kita ini, kalau kita lihat bagiannya terdiri dari dua bagian. Satu namanya jasad, yang memiliki animal desire, yang maunya kalau punya keinginan, maunya dipenuhi immediately, saat itu juga, dan tidak mau untuk dikasih kesempatan kecuali dia ingin memenuhi keinginannya, our animal desire. Sementara bagian diri kita yang lain, yang biasanya kalau Imam Ghazali menyebut sebagai ruh, adalah keinginannya selalu untuk beribadah kepada Allah SWT. Yang satu menarik ke bumi, yang satu menarik ke langit. Nafsu kita atau animal desire kita itu, kalau tidak ada pengikatnya sehingga dia tidak bisa dikontrol, maka dia akan menguasai bahkan ruhani kita. Akal dalam pengertian dia yang akan mengikat jasmani kita atau animal desire kita, sehingga akal membuat orang membedakan dirinya dengan binatang. Karena kalau akalnya tidak terkontrol, maka dia sebenarnya adalah binatang. Dari karakter itu kemudian para ulama misalnya mendefinisikan manusia sebagai hayawan natik misalnya. Tidak saja dari kemampuan dia berbicara, tapi kemampuan dia mengontrol dirinya. Satu, dari mana itu sebenarnya diambil kata akal atau aqlun. Yang menarik kalau kita buka Al-Quranul Karim, akal tidak pernah muncul dalam bentuk masdar. Semuanya berbentuk kata kerja. Yaqilun, taqilun, aqalu misalnya dalam Al-Quranul Karim. Semuanya dalam bentuk kata kerja. Ini mengindikasikan bahwa akal di dalam Al-Quranul Karim lebih ditunjukkan sebagai satu perbuatan. Di dalamnya ada tafakkur, di dalamnya ada tadabbur, di dalamnya ada upaya kita untuk mendapatkan ibrah, i'tibar. Semuanya adalah kerjaan akal kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Para ulama misalnya secara sederhana menunjukkan paling tidak ada 3 makna utama kapan akal itu digunakan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama misalnya dimaknai mencegah seseorang untuk melakukan hal-hal yang jelek, baik secara ucapan dan perbuatan. Al-habsu an dzamimil qawli wal fi'l. Jadi kalau kita dicegah diri kita sehingga kita tidak melakukan perbuatan yang buruk, itu adalah kerjaan akal yang pertama. Jadi kalau kita melihat fungsi akal di dalam Al-Quran, yang pertama adalah dia punya fungsi memproteksi diri kita, sehingga kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh atau tidak melakukan perbuatan yang tidak baik.
Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun, kata Al-Qur'anul Karim. Apakah kalian akan memerintahkan manusia untuk melakukan albir sementara kalian melupakan diri kalian sendiri untuk melakukannya? Afala taqilun, apakah kalian tidak berfikir, kata Al-Qur'anul Karim, untuk menunjukkan kenapa kamu tidak mencegah perbuatan jelek dari dirimu dan ucapanmu sementara engkau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan yang baik. Makna yang pertama dari akal di dalam Al-Quran, yang redaksinya mungkin bisa kita dapati sekitar 49 atau 43 kata akal dan derivasinya di dalam Al-Quranul Karim. Makna pertama adalah dia mencegah kita. Yang kedua, akal di dalam Al-Quranul Karim dimaknai sebagai antonim dari kata al-jahl atau bodoh. Karena itu kalau kita dapati dalam Al-Quran, kata jahlun misalnya, lebih menunjukkan makna ketika orang akalnya tidak mampu mengikat animal desire-nya, sehingga dia menjadi emosional, menjadi pemarah, sebagaimana gambaran di dalam Al-Quran, misalnya ketika Al-Quran berbicara tentang ibadur rahman, ya, apabila ada orang jahil, kata Allah SWT, khatabahumul jahilun qalu salama, kita dituntut untuk berkata yang baik, tidak justru menimpali dengan kalimat-kalimat yang keras misalnya dalam Al-Quran, karena dia sedang jahil. Jahil di dalam Al-Quran lebih ditunjukkan maknanya sebagai orang yang tidak bisa mengontrol nafsunya, tidak bisa mengontrol animal desire-nya, sehingga dia dikuasai oleh emosinya, baik bisa karena terlalu marah, atau mungkin terlalu cinta, atau mungkin terlalu benci, dan sehingga akalnya tidak mampu mengikat lagi, sehingga dia kemudian eksesif sifatnya. Itu yang disebut dengan makna yang kedua sebagai lawan daripada jahil. Al-Quran misalnya menyatakan uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala taqilun, ya, kata Al-Quranul Karim, kenapa kamu tidak menyembah Allah SWT, tidak beribadah kepada Allah SWT, afala taqilun, ya, untuk dilawankan dengan stupidity. Yang ketiga, kata akal dimaknai sebagai pencegahan, seperti an-nahyu, kalau kita mencegah sesuatu. Agak mirip dengan yang pertama. Misalnya Al-Quran menyatakan wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun. Kalau Allah memanjangkan usia seseorang, maka dia juga akan dikembalikan oleh Allah seperti di awal penciptaannya. Maksudnya, bayi yang baru lahir, dia powerless. Kalau orang usianya dipanjangkan oleh Allah SWT, pelan-pelan kondisinya persis seperti di awal-awal dia dilahirkan, makin tidak berdaya. Dan karena itu mestinya kalau kamu menyadari hal semacam itu, kira-kira begitu Al-Quran menyatakan, kita ini mestinya mampu mencegah diri kita terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Kalimat itu dipakai dengan menggunakan kata akal. Nah, kalau kita lihat Al-Quranul Karim, akal seakan-akan memang tidak dibedakan secara distintif dengan kata qalb. Oke, sekarang kita lihat kata qalb dan bagaimana Al-Quran menggunakan akal sama qalb ini satu kesatuan. Misalnya, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati dan mereka tidak berfikir. Bahkan salah satu alat yang digunakan oleh Al-Quran untuk berfikir adalah qalb. Nah, nanti orang yang menggunakan akalnya di dalam Al-Quran menggunakan berbagai kata. Ada disebut dengan ulul absar, ada disebut dengan ulin nuha, ada disebut dengan kalimat-kalimat yang lain yang menunjukkan orang yang menggunakan kemampuan dia di dalam tadabbur, tafakkur, dan segala macamnya. Mari kita nanti hubungkan dengan kata qalb. Oke. Hakim At-Tirmidzi melihat hati kita ini seperti bawang, seperti onion, yang punya layer, punya lapisan-lapisan. Lapisan paling luar namanya sodr. Lapisan yang lebih dalam lagi setelah sodr adalah qalb. Setelah qalb namanya fuad, setelah fuad namanya lub, kata At-Tirmidzi. Jadi hati itu punya layer, dan yang paling outer sendiri adalah sodrun. Masuk ke dalam namanya qalbun, masuk lagi namanya fuad, paling inti dari hati kita namanya lub.
Dan ini biasanya di dalam Al-Quran juga kaitannya dengan akal. Jadi hati kita ini misalnya sadr nanti juga dengan akal, qalb juga dengan akal, fuad juga dengan akal, dan terakhir lub juga dengan akal. Kita lihat yang pertama misalnya sadr, atau biasanya kita terjemahkan dengan dada atau chest. Ada kalimat di pesantren di Indonesia, misalnya al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu adanya di dada, tidak ada di tulisan, di buku, tapi ilmu ada dalam dada. Kalau kita hubungkan dengan akal, maka sebenarnya hati kita ini punya potensi untuk merekam pengetahuan, merekam informasi, dan itu kerjanya sadr. Kalau kita sebatas mendapatkan informasi, namanya sadr. Informasi apa saja, baik, buruk, dan apapun, semua knowledge kita itu disimpan kalau pakai bahasa Al-Quran di sadr. Ya, dan setan nanti juga akan memberikan informasi kepada diri kita, lewatnya juga lewat sadr, karena sadr tempatnya pengetahuan. Tapi dia belum mampu menggerakkan kita sampai menjadi perbuatan, karena sadr dia cuman satu lokus yang semua pengetahuan ada di sana, namanya sadr. Termasuk setan kalau membisiki, ngasih informasi sama kita, juga dia letakkan di sadr. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan karena itu kalau kita mencari ilmu, doanya juga dikaitkan dengan sadr. Ya, wahlul uqdatam min lisani rabbi shrahli sadri. Doa awal belajar, karena memang letaknya ilmu di sadr. Nanti dari sadr ini, kalau pengetahuan itu makin kita tadabburi, dia akan masuk ke qalb. Qalb maknanya bolak-balik, fluctuate. Dia tidak pernah konstan. Dia berubah-ubah terus. Dari situ kalimat diambil kata iqlab misalnya. Karena dia berubah-ubah. Ini kalau sekedar pengetahuan, sekarang dia masuk karena dalam agama kita ini amal perbuatan kita sesungguhnya dalam agama adalah pekerjaan hati yang paling menentukan, dan hati itu nanti memerintah jawareh kita. Seperti Imam Ghazali misalnya menyatakan inti dari diri kita adalah hati kita. Imam Ghazali menyebut hati sebagai malikul a'dha, sebagai rajanya dari seluruh tubuh kita. Sementara tubuh itu dia sebut oleh Imam Ghazali sebagai junudul qalb, sebagai tentaranya hati. Tangan, mata, telinga, kaki, semuanya adalah junudul qalb, tentaranya hati. Oke. Sekarang kalau ada informasi yang masuk di dalam sadr, kemudian kita tadabburi itu, kita fahami, makin kita dalam, nanti dia akan masuk ke dalam qalb. Dia sudah bisa kita pertimbangkan, kita fahami dia, kita dalami maknanya. Tapi tentu saja kadang ini sudah mampu memerintah kita untuk melakukan perbuatan baik, tapi belum powerful, karena masih fluctuate, on off. Kadang kita melakukan, kadang tidak, karena informasinya masih masuk di dalam qalb. Kalau informasinya terus masuk ke dalam bagian hati, third layernya namanya fuad. Fuad ini sudah, kalau informasi itu masuk jauh ke dalam hati kita dan sudah membentuk emosi di dalam batin kita. Ini bukan emosi dalam pengertian negatif, tapi emosi dalam pengertian positif, karena sudah masuk di dalam hati. Nah, kalau sudah sampai di fuad, ini sangat kuat. Misalnya Al-Quran menggambarkan kata fuad itu seperti daging yang di roasted. Kalau daging itu kita roast, ini maka dia akan terasa hangat dia, untuk nunjukin informasinya udah masuk di dalam. Daging yang di roasted bahasa Arabnya fa'idul lahm. Nah, karena itu misalnya ketika orang yang suka mencaci maki orang lain, ya, orang mencerca orang lain, kalau kita dicerca, yang sakit tubuh luar kita atau dalam hati kita? Kalau ada orang mencaci kita, sakit dalam hati, sakitnya di sini. Quran menyatakan orangnya disebut dengan lumazah humazah. Ya. Yang menarik hukumannya di dalam Al-Quranul Karim,
juga hukuman yang nanti sampai masuk ke dalam hatinya. Karena dulu waktu di dunia dia nyakitin orang sampai masuk ke dalam hati, ke dalam fuad. Karena kalau sekedar masuk ke dalam sodr masih sekedar informasi. Kalau masuk ke dalam hati dia masih fluctuate on off. Ya kadang terasa sakit tapi nggak terlalu lah kalau di qalb. Tapi kalau sudah masuk ke dalam fuad itu sakit. Orang yang mencaci maki dulu, orang mencaci maki orang lain, humazah lumazah, misalnya, karena dia menyakiti fuadnya orang. Karena itu saat dia nanti disiksa oleh Allah di dalam neraka, apinya itu juga akan sampai di fuadnya orang tersebut. Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah, allati tattali'u 'alal afidah. Afidah jamaknya fuad. Karena apinya nanti sampai ke dalam fuadnya orang ini. Ya, bayangkan untuk kita sekedar refleksi, kalau tubuh kita aja dibakar kita sudah ketakutan, ya, panas sekali, sakit sekali, dan ini tubuhnya dibakarnya sampai ke fuadnya. Allah menggambarkan karena dia dulu menyakiti orang lain juga sampai ke fuadnya. Karena sekali lagi rumusnya kalau Allah mengadab, dia selalu dengan azab yang setimpal dengan perbuatannya dulu. Ya, itu namanya fuad. Kalau sudah masuk ke dalam fuadnya. Karena itu para ulama akhlak misalnya, apalagi kalau orang cinta sama Allah misalnya, dia ma'rifah Allah, awal dari pengetahuan, masuk di sodr. Kemudian mulai tumbuh dia rasa cinta sama Allah, tapi masih on off di qalb. Kalau sudah masuk di fuad, dia jatuh cinta sama Allah SWT. Dia udah ada mahabbah, ada syauq, ada kerinduan di dalam hatinya. Dan puncaknya, kalau masuk ke dalam inti dari hati disebut dengan lub. Jamaknya albab. Kalau cinta misalnya, ma'rifah kita kepada Allah, awalnya di sodr, masuk ke dalam qalb, masuk ke dalam fuad. Dan kalau ma'rifah Allah itu sudah masuk, pengetahuan kita akan Allah, itu sudah bergeser dia, tidak hanya sekedar jadi knowledge sekarang, karena sudah jadi feeling, feelingnya strong feeling, sampai masuk ke dalam lub, maka orangnya disebut dengan ulul albab, the possessor of albab, the owner of albab. Karena sekarang dia sudah punya lub. Perhatikan gambaran Al-Quran bagi orang ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Waktu dia duduk, waktu dia berbaring, kapan saja dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ma'rifahnya, pengetahuannya sudah ada di lub. Bukan di sodr lagi, tapi sudah di lub. Nah, ini kerjanya siapa kalau kita renungkan? Ini semuanya adalah kerja hati yang saat memang ada beda di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan akal entitas sendiri, ada yang menyatakan enggak, dia cuman bagian kerja dari qalb. Wallahu alam. Imam Ghazali misalnya akal disendirikan kalau Imam Ghazali. Jadi polanya kalau Imam Ghazali yang paling atas namanya ruh, kemudian turun namanya ini prime minister. Prime minister ngasih order semua kebajikan ini mungkin kalau kita kaitkan dengan id ego super egonya Sigmund Freud agak mirip. Saya tidak tahu apakah Sigmund Freud ngambil dari Imam Ghazali, wallahu alam. Tapi kita ngelihat agak mirip sedikit dengan punyanya Imam Ghazali. Karena kalau Imam Ghazali, semua informasi yang dari Allah Subhanahu wa taala kita dapatin dari ruh yang mengajak kita kepada kebaikan terus menerus. Akal mengajak kita berpikir rasional. Dia yang mempertimbangkan. Sementara jasmani atau a'dha ini jawarih, seluruh tubuh kita ini mengajak semua yang ke arah duniawi. Nah, ini saling menuntut satu sama lain. Ini meminta untuk dipenuhi, yang ini minta dipenuhi. Kalau akal kita dikontrol oleh ruh kita, maka akal kita akan mengontrol ini a'dha kita atau jawarih kita. Pendengaran kita, penglihatan kita, kaki kita, tangan kita, kata Imam Ghazali. Karena itu jadikan prime minister, jadikan ini menjadi muluk, menjadi malik, menjadi raja kita, ruhnya. Yang ini menjadi perdana menteri, yang ini menjadi militer, jadi anak buah. Itu teorinya Imam Ghazali. Agak mirip. Bedanya adalah kalau di Sigmund Freud, mana yang harus dipenuhi mestinya yang ini dipenuhi. Dibalik oleh Sigmund Freud. Karena ini harus dipenuhi, karena yang dari sini ini di luar dirimu. Kalau pakai Sigmund Freud, ini didapat dari agama, dari culture dan segala macam yang di super ego. Kalau ada keinginan dari id,
super ego melawan, dan kemudian kamu tidak mau melaksanakan karena dipengaruhi oleh id, maka dia akan kamu tekan, kemudian masuk ke dalam alam bawah sadar, dan kamu jadi neurosis, sakit. Karena itu caranya adalah buang yang di sini, bebaskan dirimu, dan lakuin tanpa saja, karena itu bagian dari dirimu. Karena itu agama bagi Sigmund Freud, dia definisikan secara menarik. Agama bagi Sigmund Freud adalah the universal obsessional neurosis. Jadi penyakit secara universal karena kita punya keinginan yang dipendam yang dulu tidak dibolehkan, yaitu keinginan seksualitas yang dulu pendam. Diawali dari kisahnya Oedipus kompleks, begitu kalau pakai Sigmund Freud. Yang menarik, bedanya adalah, lihat, saya melihat ini adalah teori satanik menurut saya. Kalau Imam Ghazali meminta kita untuk mentaati super ego kita, kalau pakai bahasanya Sigmund Freud menyuruh kita mentaati id kita. Itu bedanya. Lah, sementara kalau kita hubungkan sekarang bagaimana Al-Quran meletakkan ruh kita, itu sebenarnya kan Allah itu menciptakan kita. Kalau kita di surat An-Nur, Allah sudah menitipkan cahayanya di dalam diri kita. Karena itu misalnya kita diminta untuk meminta fatwa ke dalam hati kita, iftafti qalbak, mintalah fatwa ke dalam hatimu. Kenapa? Karena di sana ada cahayanya Allah. Ya, tinggal cahayanya Allah ketemu dengan cahaya Al-Quran, jadi nurun ala nur, kan gitu prinsipnya. Karena di sana kita mendapatkan, kalau Al-Quran menyatakan minyaknya zaitun dan segala macamnya itu, di situ adanya lub. Sekarang bayangin kalau informasi itu, hati kita sekarang, yang biasanya Quran kadang menyebut qalb, tapi untuk menyebut semuanya. Ya, mulai menyebut sadr, mulai menyebut fuad, mulai menyebut lub, beda-beda nanti di dalam Al-Quranul Karim istilahnya. Tapi secara umum hati di dalam Al-Quran ada sekian layer itu. Kita bayangin bagaimana indahnya orang kalau sudah jadi ulul albab, ya, yang dipuji oleh Al-Quranul Karim. Karena informasinya sangat kuat. Orang yang sudah menjadi ulul albab, kayak apapun yang terjadi di luar tidak akan pernah merubah apapun. Tidak pernah merubah apapun. Imam Abu Hanifah misalnya, ini contoh bagaimana kerja hati kalau dia sudah tadabbur dan sudah masuk ke dalam loopnya. Ketika suatu saat Imam Abu Hanifah terlambat sholat isya, sehingga yang mengimami masjid itu bukanlah Imam Abu Hanifah, kemudian sang imam membaca surat Zalzalah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setelah selesai, Imam Abu Hanifah menangis merenungi ayat itu sampai semua jamaah pulang, makmum pulang. Sang imam yang sebenarnya adalah muadzin hendak mengambil lampu yang biasanya kalau seusai sholat isya, maka lampu-lampu dimatikan, ditaruh di tempat lampu. Tapi karena melihat Imam Abu Hanifah yang masih asyik, dia berdoa kepada Allah SWT, maka dibiarkanlah itu, dia pulang ke rumahnya. Menjelang subuh, karena sang muadzin mau mengumandangkan adzan subuh, dia dengarkan Imam Abu Hanifah masih dalam tangisan yang sama dalam sholatnya, dan kemudian dia berdoa kepada Allah SWT, ya may yajzi mithqala dzarrati khairin khaira, wahai zat yang membalas sekecil apapun dari kebaikan dengan kebaikan lagi, wahai zat yang membalas sekecil zarrah pun kejelekan dan kejelekan lagi, ajirin Nu'man, kata dia, minan nar, ya Allah, jauhkan Nu'man ini dari api neraka. Ya, wadkhilhu fi sa'ati, kata dia, masukkan Nu'man ini ke dalam luasnya ampunanmu, luasnya surgamu. Dan dia menangis merenungi ayat itu. Begitu dia mendekat, kemudian Imam Abu Hanifah bertanya, apakah engkau mau membawa lampu ini? Karena dikira menurut Imam Abu Hanifah adalah waktu isya, menjelang isya, padahal dia sudah nangis mulai isya sampai subuh. Katanya sang muadzin, tidak ya imam, ini sudah sahur, ini mau masuk subuh, mau subuh. Dan Imam Abu Hanifah menyatakan, jangan ceritakan ini kepada siapapun saja, karena dia tidak ingin amalnya itu dilihat oleh orang lain. Nanti pasca Imam Abu Hanifah meninggal, cerita ini diceritakan oleh sang muadzin. Lihat, itu gambaran orang yang merenungi Al-Quran, mentadaburi Al-Quran yang sudah masuk ke dalam loopnya, merubah apapun. Karena sangat kuat kalau informasi itu sudah masuk ke dalam loop. Ya, misal loop. Masih ingat ceritanya Abbad bin Bishr
yang meninggal dunia, yang kena panah misalnya, saat dia membaca surat Al-Kahfi, yang dibaca surat Al-Kahfi, satu panah pertama dia tetap di panah yang kedua dia tetap teruskan bacaannya, panah yang ketiga dia tidak bisa tahan lagi dan dia rubuh. Baru dipanggil temannya yang satu, kata Abbad bin Bishr, gantikanlah karena aku sudah tidak kuat lagi. Temannya bingung, kenapa tidak kali panah pertama menusukmu, engkau membangunkan aku? Kata dia, karena demi Allah, kalau seandainya aku tidak takut kepada Rasulullah SAW, karena aku berjanji untuk menjaga pasukan, karena Rasulullah dalam peperangan, perjalanan pulang, dia stay di satu tempat, sana bukit, jadi harus diproteksi dari depan. Sehingga gantian Abbad bin Bishr misalnya untuk memproteksi pasukan Nabi, karena dia berjanji memproteksi. Kalau bukan karena aku berjanji kepada Rasulullah, maka hilangnya nyawaku lebih aku senangi daripada aku memutus bacaan surat Al-Kahfi. Ini memang a bit exaggerating, tapi yang menarik adalah bagaimana orang punya kecintaan kepada Al-Quranul Karim sampai sedemikian, karena sudah masuk ke dalam loop. Itu kuatnya Al-Quranul Karim. Kuatnya Al-Quranul Karim, kalamullah kalau masuk di dalam hatinya orang. Karena dia tidak hanya di sadr, tidak hanya di qalb, tidak hanya di fuad, tapi dia sudah masuk. Yang menarik, ada hati juga yang digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Menarik, ada satu ayat Al-Quran berkaitan masih dengan hati. Qulubu yawma idzin wajifah, atau Al-Quranul Karim. Hati, qulub dipakai nakirah, bukan al-qulub, artinya tidak semua hati pada saat itu, ya, sebagian saja hati. Sebagian hati pada saat itu ketakutan, kata Al-Quranul Karim. Qulubu yawma idzin wajifah. Takut di dalam Al-Quran sebenarnya ada 12 kata untuk menunjukkan kata takut. Misalnya ada khauf, takut karena fisikal. Kalau misalnya di sini ada harimau dan kita takut, namanya khauf. Kalau kita takut meskipun tidak kita melihat apa-apa, tapi karena ada pengetahuan yang masuk di otak kita dan kemudian kita takut, namanya khasyah. Karena itu orang yang punya khasyah adalah para ulama. Karena ulama punya ilmu. Meskipun dia tidak melihat secara fisikly, dia takut kepada Allah SWT. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ada takut yang membuat orang kemudian mengambil sikap untuk memproteksi, menghilangkan dirinya dari ketakutan. Misalnya, namanya takwa. Wajifah, menarik. Kalau ada kuda yang dia malas untuk berjalan, berlari, kemudian kita pukul kudanya, sehingga dia lari terengah-engah karena ketakutan, karena dipukul terus oleh tuannya, nah, namanya wajifah. Al-Quran menggambarkan ada jenis hati nanti di yaumul qiyamah yang ketakutan kepada Allah SWT, karena dulu di dunia dia tidak pernah takut. Kapan dia takut? Saat malaikat memukul dia, saat dia melihat api nerakanya Allah SWT. Dan seperti menarik, misalnya Al-Kasyaf, Imam Qurtubi misalnya mengartikan kata wajifah sebagai syiddatul ittirab, kalau hati itu goncangannya sangat keras, karena ketakutan. Kalau kita sangat ketakutan akan gitu. Dan yang menarik, wajifah isim fa'il, dia tidak terjadi satu kali. Kalau kita ketakutan dan kemudian sama lah kalau dulu waktu awal-awal kuliah sekolah dulu, cheating kita sama guru dan ketahuan, gemeter kita, namanya wajifah. Apalagi kalau kita dipukul, ya, apalagi kalau kita dipukul. Lah bayangin sekarang kalau orang ketakutan dan kemudian keluar apa namanya, kalau bahasa Jawa ada namanya deredek, saya tidak tahu dalam bahasa Melayu apa namanya, gitu, apa namanya itu? Ya bergetar hatinya karena ketakutan, tapi bukan bergetar karena bergetar macam-macam. Ada bergetar karena rindu, ya, ada bergetar karena takut. Ini bergetar karena takut, ya, seperti menggigil, persis seperti kuda yang terengah-engah karena dia ketakutan karena dipukul terus oleh tuannya. Jadi Quran menggambarkan hatinya orang-orang kafir nanti saat dia menghadap Allah SWT, dia wajifah. Yang paling menakutkan kalau kita punya hati yang takut dan menggigil ketakutan,
Kalau terjadi setengah jam, apa yang terjadi pada fisik kita? Lemes, takut, capek kita, setengah jam. Bayangin ini isim fa'il. Ini yang akan terjadi selama orang itu ada di nerakanya Allah. Kalau dia 10.000 tahun, 10.000 tahun dia wajifah. Itu yang digambarin Al-Quran. Qulubu yawma idzin wajifah. Wajifah. Nah, Al-Quran menggunakan hati itu dalam banyak model nanti. Kadang-kadang tidak menggunakan kata qalb sendiri. Misalnya Al-Quran menggunakan kata ulul albab, menggunakan kata ulin nuha misalnya, menggunakan kata fikir, meskipun sekali lagi kata fakkara juga nanti dikaitkan juga dengan akal, dengan hati juga. Seperti kisahnya Walid bin Mughirah, ya, qaddara, kaffara wa qaddar, ya, digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi singkatnya kalau mau kita lihat, akal kalau kita melihat, menelisik dari Al-Quranul Karim tidak merupakan satu entitas tersendiri. Begitu kesimpulan saya. Mohon maaf, waktunya terlalu pendek, jadi saya tidak ada cukup waktu untuk meneliti karena baru dibilang tadi sore dan tidak ada kesempatan untuk mengkaji lebih dalam. Tapi sepanjang yang saya ketahui, kalau di dalam Al-Quranul Karim kita tidak mendapatkan akal sebagai bagian dari diri kita. Dia dipakai oleh Al-Quran sebagai cara kerja saja dari hati. Sementara kalau kita buka buku-buku kalangan para ulama kita, akal dianggap satu entitas sendiri, meskipun agak susah nanti. Misalnya kayak Imam Ghazali mendefinisikan semuanya dengan latifah ruhaniyah, satu entitas ruhaniyah yang lembut. Dan juga nanti bilang ruh adalah latifah ruhaniyah, akal latifah ruhaniyah, susah untuk mendefinisikan. Karena itu semuanya adalah berada di dalam bagian diri kita yang batini, itu akal. Sehingga kalau kita kaitkan di dalam Al-Quranul Karim, orang yang berakal adalah orang yang mengikuti kata hatinya, bukan orang yang menuruti hawa nafsunya. Karena itu kalau akalnya mampu mengikat hawa nafsunya, maka orang itu menjadi orang yang berakal. Ya, karena itu Al-Quran banyak sekali menggunakan afala tatafakkarun, afala taqilun. Karena mestinya hidup kita ini dikontrol oleh hati kita, yang nanti kerjanya dilakukan oleh akal. Ya, itu yang dimasukkan oleh Al-Quran. Jadi cara berpikir di dalam Islam itu tidak saja sekedar melibatkan brain, tapi juga melibatkan heart. Ya, sebagaimana Al-Quran secara tegas menyebutkan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh-sungguh kata Allah, aku dzara'a ay khalaqa wa ja'ala, diciptakan dan dijadikan, ya, oleh Allah SWT. Ada manusia yang paling banyak nanti dimasukkan ke dalam api neraka, jin dan manusia. Siapa mereka? Kalimat yang menarik, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tapi dia tidak manfaatkan hatinya. Dia tidak berpikir dengan hatinya. Dia tidak la yaqiluna biha. Gimana terus menerjemahkan itu? Tidak berakal dengan hatinya. Maksudnya dia tidak gunakan hatinya untuk melakukan proses semuanya itu. Tafakkur, tadzakkur, tadabbur, yang ambil i'tibar, semuanya itu adalah cara Al-Quran untuk menggunakan hati. Yang menarik, kalau kita renungkan, tidak ada kitab di dunia ini yang bisa menarik seluruh fakultas di dalam diri kita. Akal kita ketarik, hati kita ketarik, nggak ada gitu. Kalau kita menulis secara ilmiah, maka tulisan kita tidak boleh emosional. Artinya kalau tulisan kita ini ilmiah, maka insya Allah hati kita tidak akan tertarik di situ. Karena dicoret oleh supervisor kita, ini novel ini bukan tesis ini, tidak boleh. Pilihan katanya harus masuk di otak kita, bukan masuk di hati kita. Yang menurut saya amazing dari Quran adalah dia satu kitab yang bisa menyentuh seluruh aspek dari kita. Akal kita kena, hati kita kena, semua diri kita kena. Menarik. Ada kalimat menarik dalam Al-Quran. Allah menyatakan, misalnya contoh akal bagi orang yang senang menggunakan dalam pengertian berpikir rasional, logis misalnya. Ada kalimat yang menarik dalam Al-Quran. Misalnya Allah menyatakan was-sama'i dzatir raja'. Ya. Demi langit, Allah bersumpah dengan langit dzatir raja', yang memiliki raja'.
semua ahli tafsir, kalau kita buka tafsir, ar-raj'u dimaknai dengan al-matar atau hujan. Maka was-sama'i dzatir raja' maknanya adalah was-sama'i dzatil matar. Demi langit yang memiliki hujan. Keberatan kita sebenarnya tidak ada yang salah dengan dimaknai dengan dzatul matar, cuman susahnya adalah pertanyaannya adalah, kalau yang Allah maui adalah hujan, kenapa Allah tidak menggunakan redaksi was-sama'i dzatil matar? Kenapa kok harus menggunakan was-sama'i dzatir raja'? Raja' dari kata raja'ah, kembali. Saya tidak tahu apa sama di Malaysia. Kalau di Indonesia, kalau ada orang cerai, firak, suami istri, terus kembali lagi, namanya rujuk. Sama rujuk ya, namanya rujuk. Dari kata itu muncul kata dzatir raja'. Maksudnya adalah ulama zaman dahulu menyatakan langit yang memiliki sesuatu yang datang kembali lagi, sometimes return lagi, dia datang kembali lagi. Karena itu dia melihat yang datang ke bumi terus kembali lagi ke langit, datang lagi ke bumi adalah hujan. Karena prinsipnya ada air hujan turun ke bumi, nanti menguap lagi, balik lagi. Karena itu disebut dengan dzatir raja'. Which is correct, benar secara logika. Tetapi keberatannya adalah, kenapa kok harus menggunakan kata dzatir raja', bukan dzatil matar misalnya. Nah sekarang, tafsir yang jauh lebih modern, menarik penemuan orang. Ini kalau kita menggunakan akal kita. Dan itu yang saya maksud, Quran juga bisa menyentuh aspek rasionalitas manusia. Ya. Misalnya sekarang ditemukan katanya setelah teori relativitasnya Einstein, kalau alam semesta itu expanding, dia makin besar gini, lah fabric of space-nya itu seperti trampolin kalau ditarik. Jadi semua benda-benda di langit ini, bintang-bintang termasuk bumi, Merkurius, Venus dan segala macamnya, semua langit-langit ini ya, masabih itu seperti ada di atas trampolin. Kalau dia mengembang, trampolinnya mengembang begini, maka semua benda-benda bintang-bintang itu seperti anak kecil main di trampolin. Maka dia akan naik turun del. Dan itu nih maksud dengan bouncing. Dia bouncing. Itu yang dimaksud dengan raja' sekarang. Dan itu jauh lebih menarik bagi orang-orang sekarang yang rasional. Karena bahkan ada orang bule yang masuk Islam gara-gara dzatir raja'. Kata dia, dari mana Muhammad bisa tahu bahwa di langit itu ada bouncing? Kata dia, pasti Muhammad diberitahu oleh orang yang membuat alam semesta, kata dia. Karena ini baru muncul setelah Einstein mengeluarkan teori relativitasnya dia. Dan itu masih baru asumsi dulu Einstein-nya, matematis saja. Orang sekarang yang menemukan, karena memang ternyata bumi kita del. Yang menarik, meskipun bumi kita raja', kita smooth merasakannya. Nanti di surat Al-Mulk ada kalimatnya, Allah menjadikan bumi kita zalulan famshu fi manakibiha. Siapa yang sadar bahwa bumi ini sebenarnya rotating, bumi berjalan seperti kita naik kapal pesiar yang sangat besar. Sehebat-hebatnya mobil karya manusia, kita masih merasakan ada di atasnya. Kalau kita naik Volvo misalnya, nyaman, tapi masih terasa. Naik lagi Mercedes-Benz mungkin tambah makin tidak terasa. Tapi adakah kalau kita naik mobil semewah apapun, kita tidak merasa sedang di atas mobil? Pasti kita tetap merasa. Apalagi kalau ada polisi tidur kalau di Indonesia. Apa kalau di sini namanya? Polisi tidur kalau di Indonesia. Yang tadi yang bumping. Yang menarik adalah kita ini berada di atas bumi. Kita mendiami bumi, tapi kita tidak merasa kita sedang berada di satu tempat yang sebenarnya tempat itu seperti mobil yang sedang berjalan. Zalulan, dari kata zalil, zillah, ya, rendah, hina. Allah bikin bumi itu jadi smooth, dan kita tidak merasakannya. Lihat, model ayat-ayat yang kayak begini menyapa akal kita dalam pengertian mind, dalam pengertian brain. Ada ayat-ayat yang menyapa ruhani kita. Ya, karena sebenarnya dia tidak lagi menyapa aspek akal saja, tapi juga menyapa aspek ruhani kita, aspek batiniah kita, aspek qalb kita. Dan karena itu, Quran itu bisa didekati semuanya.
akal kita kena, hati kita kena, semuanya kena dari Al-Quranul Karim. Kalau kita melakukan proses namanya tadabbur, karena kita memanfaatkan semua fakultas yang ada di dalam diri kita. Karena itu Al-Quran memuji orang-orang yang menggunakan akalnya, menggunakan hatinya untuk mendalami Al-Quranul Karim. Karena memang Quran itu bukan diletakkan di sodr kita, dia harus masuk ke dalam qalbu kita, ya, fi qulubil ladzina amanu, dia harus berada di hatinya orang-orang mukmin. Itu yang nanti akan merubah perilaku kita. Bukankah kesadaran kita akan merubah perilaku kita? Dan itu maunya Al-Quranul Karim. Ayat-ayat Allah itu harus masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam batin kita, masuk ke dalam qalb kita, dan itu yang kemudian nanti kita translate menjadi amal soleh yang kita lakukan. Sebagaimana orang-orang dahulu yang disentuh, yang disibghah dengan Al-Quranul Karim, dia dirubah dengan Al-Quranul Karim, ya. Karena betapa powerfulnya Al-Quranul Karim. Karena perubahan itu semuanya terjadi karena perubahan kesadaran yang ada di dalam diri kita atau di dalam hati kita. Itu yang dimaksud dengan qalb di dalam Al-Quranul Karim. Ya, sekian banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan bagaimana kalau kita mentadabburi Al-Quranul Karim dengan hati kita, kita digiring oleh Allah SWT untuk makin mencintai Allah, merasakan takut kepada Allah, merasakan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Siapa yang tidak ingin terus-menerus membaca Al-Quranul Karim, mentadabburi Al-Quranul Karim dengan hati kita. Itu mungkin sebagai pengantar. Kalau dilanjutkan dengan session tanya jawab, saya persilahkan. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan tanpa buang masa kalau tuan ada soalan. Silakan Yusuf. Tengok pada background profesor tadi, Prof kata ada gabungan pengajian Islam, ada gabungan fizik dan desain, gabungan sosiologi, gabungan ilmu tu. Jadi perjalanan Ustaz tu, Ustaz nampak macam mana? Sebab macam apa tu, science kan? Jadi sebenarnya bila ada gabungan tu sebenarnya Ustaz dapat rasakan apa Yalah, Ustaz telah melalui ketiga-tiga bidang tadi tu kan. Boleh Ustaz cuba sampaikan apa perbezaan rasa tentang Al-Quran? Mungkin bedanya adalah kalau orang yang menekuni satu bidang ilmu, misalnya Islamic Studies katakanlah, mau tafsir, mau hadis, mungkin agak kurang peka saat dia memahami isyarat-isyarat yang sifatnya saintifik. Sekali lagi, saya termasuk orang yang percaya bahwa Quran bukan kitab saintifik. Nah, meskipun ada clue-clue di dalam Al-Quranul Karim yang kalau kita kaji ke dalam, mungkin bisa kita lanjutkan dengan penelitian-penelitian saintifik. Tapi kalau mau mencari sains hanya dengan menggunakan Al-Quranul Karim, agak payah lah. Apalagi kalau kita melihat sains itu seperti tumpukan batu bata, ya. Tapi kalau ada clue dalam Al-Quran, iya, kita akui itu ada sekian banyak clue, ya. Seperti tadi yang kita bahas misalnya bahwa Allah menyatakan bintang-bintang sebagai rujuman lisyayatin, apa maksudnya itu dan segala macamnya. Ada sekian banyak yang kalau orang melakukan penelitian lebih jauh mungkin akan mendapatkan banyak pengetahuan. Sampai detik hari ini mungkin beda dengan zaman dahulu, belum ada ulama di dunia Islam yang melahirkan satu teori pijakan awalnya adalah dari Al-Quranul Karim. Hatta orang sebesar Maurice Bucaille misalnya yang masuk Islam, apa yang dia lakukan adalah menggunakan temuan-temuan sains untuk memahami Al-Quranul Karim. Saya sempat belajar fisika dulu, meskipun sarjana muda banget, ya. Tapi tentu saja cara saya mengkaji Al-Quran dengan bantuan fisika itu membuat saya jauh lebih mungkin lebih rasional, mempertanyakan hal-hal yang maunya
ini kenapa kok begini ya? Itu membuat saya begitu, maksud saya. Dan menjadikan saya lebih senang dengan banyak argumentasi saintifik yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Tapi sekali lagi, orang yang menggunakan sains untuk menafsiri Al-Quranul Karim di dalam tradisi tafsir juga melahirkan dua mazhab. Satu, melahirkan mazhab yang nggak mau. Kenapa? Karena semua hasil temuan saintifik, betapapun benarnya, dia tetap sifatnya tidak absolut. Karena fisika klasik digantikan oleh fisika modern. Newton bilang waktu tidak pernah berubah, Einstein bilang waktu berubah, semuanya mengalami perubahan. Kalau kita menafsirkan Quran yang absolut dengan menggunakan data-data yang tidak absolut, celakanya adalah orang yang diterima oleh orang adalah penafsiran Al-Quran yang dikira Al-Quranul Karim. Dan itu justru merendahkan Al-Quranul Karim. Orang seperti Aisyah bintu Syati' misalnya, nggak suka dengan tafsir ilmi, dia nggak mau. Nah, yang kedua adalah justru mendorong temuan-temuan sains itu menjadi alat bantu kita untuk memahami sains, untuk memahami Al-Quran maksud saya. Kenapa? Karena semua orang juga sadar bahwa tafsir itu bukan Al-Quran sendiri. Sehingga mestinya tafsir kalau berubah, seperti kayak tadi orang dahulu menafsirin dzatil matar, orang sekarang memaknai sekarang bouncing misalnya, tidak jadi masalah karena orang sadar ini adalah tafsir, bukan Quran sendiri. Qurannya adalah roja. Mungkin 10 tahun lagi ada makna yang berbeda lagi, mungkin sesuai dengan konteks zamannya. Kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan sains, saya memilih model yang kedua karena menurut saya terutama untuk anak-anak sekarang sains sangat membantu. Contoh misalnya ada Neil Robinson, mungkin sudah banyak yang familiar. Dia fokus hanya kepada suara Al-Quranul Karim, fokus kepada bunyinya. Tapi cukup menarik, kata dia kalau misalnya dia tidak pakai mat, tidak pakai mat tobi'i, mat janda. Pokoknya yang agak panjang dia hitung 2, yang pendek dia hitung 1. Contoh misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi, panjang ladzi khalaq 12. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 12, dihitung sama dia 12. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, khalaqal insana min 'alaq 10. Kalau dihitung nanti ayat pertama jumlahnya 12, suaranya, kedengarannya. Ayat kedua jumlahnya 10, ayat ketiga jumlahnya 8, ayat keempat jumlahnya 10, ayat kelima, benar ya, 5, jumlahnya 12 lagi. 12 ke 12, 10 ke 10, tengah-tengahnya 8. Yang Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Apa tawarannya Neil Robinson? Bahwa Quran itu juga punya struktur, tidak saja dari angka-angka, tapi juga dari suara. Sekarang dari bunyinya. Sekarang coba direnungkan, bisakah kita membuat satu paragraf yang panjangnya kalau kita baca, satu sentence itu panjangnya katakanlah 1 detik, paragraf kedua panjangnya setengah detik, paragraf ketiga panjangnya 5 detik, paragraf nanti keempatnya harus sama dengan paragraf yang nomor 2, sekian detik. Gak mungkin manusia bisa bicara begitu. Nah, yang menarik, temuan Neil Robinson yang kemudian masuk Islam, dia tulis di bukunya Discovering Quran, itu menarik, 12 sama 12, 10 sama 10, 8, dan kata dia, seperti susunan atom, maka yang tengah itu menjadi nukleusnya, menjadi intinya, cara kita untuk menafsiri Al-Quranul Karim. Maka misalnya, ini tawarannya Neil Robinson misalnya, kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram ila akhirih, maka yang harus menjadi cara kita menafsiri Al-Qur'an Karim, peganglah ayat yang nomor 3-nya untuk satu paragraf ini, satu passage dalam Al-Qur'anul Karim. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Rabbmu ya, yang akram, yang maha mulia dan segala macamnya. Kenapa ini penting? Karena kalau kita seringkali kebanyakan para mubaligh ketika menafsiri Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan, itu tidak sadar bahwa efek dari pengetahuan, seringkali orang hanya
menganggap pesan Al-Quran surat Al-Alaq ini adalah pesan untuk read and read and read. Padahal harus kita kaitkan read, nanti kalau kita makin banyak baca, apa akibatnya? Kita jadi knowledgeable person. Kalau knowledgeable person, kita dapat prestige dalam masyarakat. Dan kalau kita dapat posisi yang baik, prestige yang baik dalam masyarakat, apa biasanya turunannya penyakitnya? Sombong. Nah, karena itu Allah mengingatkan, belajar kamu, tapi ingat, kemuliaan itu miliknya Allah SWT. Dan dia harus sadar, wa rabbukal akram. Karena hatta ujung dari surat Al-Alaq bicara tentang orang yang very knowledgeable person, yaitu Abu Jahal. Sampai Al-Quran menyatakan, nasiyatin kadhibatin khati'ah, falyad'u nadiyah ila akhirih. Kenapa? Karena Allah ngasih contoh di ujungnya. Orang yang pinter, tapi jadi sombong. Nah, perintah Quran sebenarnya tidak hanya membaca, tapi membaca with humility. Nanti harus ada tawadhu, ada tadarruknya. Itu maunya Al-Quran. Kan menarik kalau kita pakai Neil Robinson karena dia dikunci dengan kata Iqra wa rabbukal akram. Dia khusus bagian neliti tentang panjang pendeknya Quran. Macam-macam ulama kita, dan itu menurut saya cocok untuk anak-anak muda sekarang ini, ya. Menurut saya sains baik sosial sama natural science sangat membantu anak-anak sekarang untuk mencintai Al-Quran. Tentu saja plus minus, tapi paling tidak itu sangat menarik buat anak-anak sebagai titik berangkat dia untuk mengapresiasi Al-Quran lebih baik. Saya sering menjadi menarik misalnya karena background saya sekarang lebih banyak di penelitian, saya lebih banyak di social science misalnya, itu sangat banyak ayat-ayat Quran yang menjadi inspirasi kita di dalam merumuskan bagaimana, apalagi kalau di social science agak dekat, karena berkenaan dengan hukum sosial dan segala macam, yang Quran bicara sangat banyak tentang hal tersebut. Saya pikir gini, sebenarnya ini kita tidak boleh mengkotak-kotakkan apapun, hatta hukum alam atau apapun, semuanya dari Allah SWT. Karena mestinya semuanya pasti ketemu. Cuman yang sini sifatnya sudah absolut karena berasal dari Al-Quranul Karim, tapi yang satu ayat Allahnya kita yang baca. Ya. Hasilnya memang relatif, tapi tentu saja kalau penelitian di luar Al-Quranul Karim itu dengan menggunakan akal yang sehat, datanya baik, pasti dia akan ketemu dengan Al-Quran. Tidak akan pernah dia tidak ketemu, karena sama-sama ayat Allah. Sekarang tinggal kita ini sedang mau, kita ini dikepung dengan ayat Allah, mau ayat yang kauniyah atau ayat yang qauliyah, dan kita memahami itu semuanya. Bagaimana tidak ketemu? Kita pasti akan ketemu, dan Quran juga meminta kita untuk melihat ke ayat kauniyah sebaliknya. Ayat kauniyah mengantarkan kita kepada Al-Quran, Quran menyuruh kita ke ayat kauniyah. Jadi semuanya nyambung. Bukankah afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat, afala yanzuru ilas sama'i kaifa rufi'at. Jadi Quran meminta kita untuk melihat ayat kauniyah. Sebaliknya, kalau orang jujur, dia mempelajari ayat kauniyah, pasti nanti dia kembali kepada Al-Quranul Karim. Pasti dia kembali kepada Al-Quranul Karim. Itu yang disebut oleh Al-Quran sebagai afala taqilun, afala tatafakkarun, dan segala macamnya. Indah sekali kalau mau kita renungkan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang suka menggunakan akalnya, melakukan tadabbur, dapat semuanya dari Al-Quranul Karim. Terakhir satu case yang menarik misalnya kalau kita renungkan kembali ke kisahnya Maryam misalnya, bagaimana orang bisa melahirkan generasi sehebat Maryam. Kalau kita menggunakan akal kita bisa menggunakan Al-Quran dengan menggunakan akal dan dengan menggunakan hati kita, ngambil hikmahnya atau tadabbur kita dari Al-Quranul Karim. Bagaimana menghasilkan seorang seperti Maryam misalnya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, hal yang pertama dilakukan oleh orang tua Maryam sehingga dia punya Maryam adalah orang tuanya sejak masih mengandung sudah punya cita-cita yang kuat untuk urusan akhirat. Kalau kita ingin punya anak yang soleh dan solihah, maka tentu yang pertama adalah sejak masih mungkin merencanakan kehamilan atau bahkan sudah hamil, dia sudah punya komitmen yang sangat kuat untuk urusan akhirat.
Apa yang kebanyakan terjadi? Saya nggak tahu di Malaysia, tapi kebanyakan yang terjadi misalnya di Indonesia, orang tidak peduli dengan urusan akhirat. Kapan pedulinya nanti kalau anaknya sudah sangat nakal? Elementary school dibiarin dia, oke lah, cuman ngaji Iqra cukup. Tapi kalau dia sudah nakal, orang tuanya sudah give up, udah kamu ke pesantren sana, kamu ke ma'had sana, kamu madrasah sana, kayak begitu. Bagaimana dia bisa menghasilkan Maryam? Nggak mungkin. Lihat, ibunya hamil, ibunya Hannah hamil, apa katanya Hannah? Inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Sesungguhnya aku bernadar kepadamu ya Allah, apa yang ada dalam perutku ini, ya, dalam rahimku ini, aku nadarkan untuk agar dia menjadi muharraran. Muharraran dari kata hurrun, artinya bebas. Muharrar orang yang dibebaskan dari urusan duniawi. Memang ekstrim banget kalau ini. Kenapa? Karena memang keluarganya adalah orang-orang yang menjadi pemimpin spiritualnya orang Palestina atau umat Islam pada saat itu. Dan dia melihat, sama seperti Nabi Zakaria melihat, tidak ada keturunannya dari 12 suku Bani Israel, katakanlah, yang layak untuk menjadi Nabi. Lihat turun sini, tidak layak. Karena itu doanya Nabi Zakaria, yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Karena tidak ada yang layak ini, tidak ada yang layak. Ya. Karena itu juga sama, Imran juga punya keinginan anaknya nanti seperti kira-kira bisa mewarisi situlah, jadi muharraran. Tapi yang lahir perempuan, inni wadu'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha. Ada yang menarik kata wa laysa dzakar. Ada yang menyatakan laisa ini maknanya bukan hanya sekedar perempuan berbeda dengan laki-laki dalam culture saat itu karena tidak diterima kalau perempuan menjadi muharraran. Tapi makna yang kedua, laisa, perempuan ini tidak ada laki-laki manapun yang bisa seperti perempuan ini kualitasnya. Dia mengalahkan seluruh laki-laki. Walaisa dzakar kal unsa, seperti perempuan ini, seperti Maryam. Itu yang pertama kalau kita renungkan. Ibunya sudah komitmen banget. Ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah dia hamil dan melahirkan anak, dan dia tidak punya negatif thinking kepada Allah SWT. Meskipun inni wadu'tuha untha wallahu a'lamu bima wadu'at. Dan Allah tahu siapa yang mau dilahirkan, mau laki, mau perempuan, itu dalam rencana Allah SWT. Maksudnya dia tetap positive thinking. Maksud saya, kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita soleh, kita harus positive thinking terhadap anak kita. Mulai kapan? Sejak dia dilahirkan. Ada banyak orang, saya misalnya punya anak 5, 4 perempuan, 1 laki-laki. Waktu melahirkan anak keempat, istri saya minta maaf kepada saya. Karena menurut dokter laki-laki, lahir perempuan. Terus kata istri saya minta maaf mas, perempuan lagi. Saya marah sama istri saya. Bagaimana kamu minta maaf? Urusan laki perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Satu, maksud saya kalau kita ingin punya anak yang soleh, sejak dilahirkan, gendernya apa, seksnya apa, laki atau perempuan, kita terima kasih sama Allah SWT. Syakiron seperti yang tadi. Yang membuat anak itu kurang keren adalah nanti hasilnya tidak seperti Maryam adalah karena sejak awal orang tuanya sudah tidak terlalu terima kasih sama Allah. Kok perempuan laki ya Allah? Satu. Yang kedua, setiap anak punya kemampuan yang berbeda-beda. Dan orang tua harus menerima itu. Beda-beda. Coba kalau kita renungkan ya, kalau kita punya anak, kemampuan paling keren dari anak kita hanyalah menafsiri mimpi, kira-kira kita bangga punya anak kayak begitu? Matematika, fisik, hancur, chemistry, 0. Bisanya apa? Interpreting dreams. Tapi yang menarik lihat, kenapa Yusuf menjadi nabi? Karena dia bisa menafsiri mimpi. Dia sampai menjadi prime minister di Egypt karena dia menafsiri mimpi. Semua hidupnya Nabi Yusuf hanyalah urusan menafsirkan mimpi. Maksudnya setiap anak unik. Karena Allah yang menciptakan anak itu, dia tahu ini akan lahir di sini, kualitasnya begini, untuk purpose-nya ini. Yang sini otaknya begini, dia jago di sini, vote-nya di sini. Orang beda-beda. Kita yang meminta anak kita sesuai dengan keinginan kita. Allah tahu mau diletakkan di mana dia. Karena itu kalau pingin anak yang saleh, yang pertama adalah be positif dengan apapun yang diberikan oleh Allah SWT terhadap anak kita.
Yang ketiga adalah, kalau bahasa kita mungkin sekarang adalah labeling teori. Kita ngasih label yang baik. Ya. Sammaituha Maryam. Orang tuanya, saya namakan Maryam. Maryam artinya abidah, perempuan yang ahli ibadah. Ya, abidah. Anaknya sudah dikasih label, kau ahli ibadah, kamu perempuan ahli ibadah. Terus dilabeling. Positif, dilabeling yang baik. Baru setelah itu lihat kalimatnya, wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Yang keempat adalah cari tempat. Ambata, menumbuhkan sesuatu. Kalau kita punya seed, kemudian kalau kita mau menanam, pastikan apa? Tanahnya yang subur, cukup matahari, airnya ada. Ini sudah masa sekolah anak. Cari institusi, cari tempat yang subur buat melahirkan anak kita. Pendidikannya, cukup airnya, cukup cahayanya. Kalau institusinya sudah bagus, yang paling terpenting lagi adalah dia dibimbing oleh ustadz yang baik. Guru-gurunya baik. Maryam menjadi Maryam karena wakaffalaha Zakaria. Karena yang mendidik Zakaria. Keren sudah institusinya, tapi kalau ustadznya tidak inspiring, kalau guru-gurunya tidak mendidik dia secara baik, maka nggak bisa. Itu yang misalnya, kita membaca Maryam bisa menggunakan akal kita yang tafakkur. Lahir teori-teori, lahir model. Kita juga bisa menggunakan Maryam dengan hati kita. Misalnya saat kita ngomong, ya Allah, betapa saya ini ngurusin dunia saja, sementara Maryam muharraron, misalnya. Semua aspek dari diri kita. Makanya tinggal bagian dari hati kita yang mana yang mau kita gunakan untuk mentelaah Al-Quran. Yang tafakkur, yang ta'akul, yang tadabbur, ya, semuanya bisa kita gunain. Sebagai apa? Sebagai cara kita untuk memahami Al-Quranul Karim. Menurut afatafaqquh misalnya, karena kita mau masuk ke dalamnya, kemudian mengenerate sekian banyak aturan hukum dari dalamnya, hikmah apa namanya tafaqquh. Afala yafqahun, kata Al-Quranul Karim, ya, dipikirin, ya, tafaqquh, ya. Ini pekerjaan yang jauh lebih susah lagi. Ada kisah menarik Imam Asy-Syafi'i yang selalu dikagumi oleh muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad suatu hari mengundang Imam Syafi'i ke rumahnya. Putrinya sudah menunggu lama karena setiap saat Imam Ahmad bin Hanbal selalu bicara tentang kehebatan Asy-Syafi'i sampai anaknya kayak apa sih gurunya Abah ini. Nah, sampai datanglah Asy-Syafi'i ke rumahnya, masak dengan masakan yang lezat karena gurunya yang paling dihormati datang. Imam Syafi'i makan banyak. Putrinya sudah mulai, kalau orang Indonesia nyebut ilfil, ya, hilang feelingnya. Sudah nggak ada feelingnya. Kok gini sih Ustadz makannya banyak banget, ya, nggak keren. Udah. Habis gitu kebiasaannya Imam Ahmad bin Hanbal sepertiga malam terakhir dia bangun sholat satu keluarga karena dibangunkan. Imam Syafi'i tidak keluar dari kamar. Makin buruk pikiran dia, makan banyak, nggak bangun dan segala macamnya. Begitu pagi dia bertanya kepada Imam Syafi'i, kenapa makan banyak? Kata Imam Syafi'i, aku itu tidak pernah mengenyangkan perutku kecuali dengan sesuatu yang aku pastikan halal. Dan makanan yang kamu kesediakan Ahmad, karena aku merasa engkaulah orang yang paling hati-hati dalam urusan halal. Dan karena ini makanan yang kamu kesediakan halal, aku puaskan tubuhku menikmati yang halal. Satu, dan berkah makanan halalmu itu, malam itu aku tidak tidur, hanya merenungi satu hadis Rasulullah SAW, ya, hadis tentang burung kecil yang mati miliknya adiknya Anas bin Malik, ya, ya Umar madza fa'alan nughair, ya, satu hadis kecil. Imam Syafi'i merenungi hadis itu dan berhasil mengeluarkan sekian banyak aturan hukum dalam Islam, ya. Kenapa? Karena tafaqquhnya itu disebut dengan tafaqquh, karena berpikir mendalam. Nah, sekarang kita tinggal gunain mana yang mau kita gunakan di dalam kita mengapresiasi Al-Quranul Karim. Ya. Saran saya semuanya gunain. Kalau kita melakukan kajian kayak begini, seperti yang saya jelaskan tadi, dominannya adalah pada aspek fikir kita. Tafakkur, mungkin tadabbur, tapi tadabbur tidak akan efektif kapan? Kecuali saat kita sendiri berdua dengan Allah SWT dalam sholat kita, tadabburi Al-Quranul Karim, semua informasi
yang kita pelajari, itu kan kita simpan di sodr kita. Renungkan itu, dalami itu, sehingga masuk ke dalam qalb. Baca dalam sholat, tadabburi ayat-ayat Allah di dalam sholat kita, dan itu nanti pasti akan membuat fuad kita terbuka, dan kita akan menerima Al-Quranul Karim itu. Dapat feelingnya nanti, muncul khaufnya, muncul khosyahnya, muncul rojaknya kepada Allah SWT dengan cara membaca Al-Quranul Karim. Kira-kira begitu pengalaman saya merasa sangat beruntung menurut saya, meskipun satu sisi agak kecewa, karena sebenarnya passion saya sebenarnya ada di Al-Quran dan di social science. Meskipun kenapa dulu belajar fisika, ya fisik, karena kemudian saya tinggalkan itu, dan jangan tanyai saya tentang fisik, saya lupa semuanya, udah puluhan tahun saya tinggalkan, saya sudah lupa semuanya. Meskipun dulu senang, sekarang sudah enggak lagi. Tentu semua jejak-jejak kehidupan kita itu, saya agak setuju dengan Steve Jobs, hidup adalah connecting the dot. Ya. Saya mengkonek saja antara fisik, social sciences, sama tafsir. Kalau tafsir maksud saya ini bukan kita harus belajar karena kita sekolah. Enggak, tafsir adalah kita belajar sampai kita mati. Karena itu bagian dari kehidupan kita, dia passion kita dalam hidup. Ya. Karena itu jangan pernah melepaskan Al-Quranul Karim. Dan semoga kita digolongkan dan dimudahkan oleh Allah untuk memahami Al-Quranul Karim. Itu saja mungkin dari saya. Sebentar ya, ada berapa soalan lagi? Satu, dua. Jadi kita berpada dengan dua ya. Karena perbincangan Al-Quran memang tidak selesai. Memang kita tidak akan sedari ya penamatnya bila. Jadi tak mengapa kita silakan Tuan Haji dan Puan Nurul. Silakan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak dapat tahu sama ada kita dapat membuat tadabbur berasaskan kepada tafsir sahaja. Bukan maknanya kalau kita punya bahasa Arab tu tidak baik, tapi adalah sikit-sikit. Ya. Tapi boleh ke kita tadabbur tu berasas kepada tafsir? Ya. Bolehkah kita bertadabbur berasaskan kepada tafsir? Tentu saja boleh, karena tadabbur tentu saja juga level-level. Tadabbur dari kata itu muncul kata dubur. Jadi kalau kita lihat hewan, bagian yang paling ujung sendiri dari hewan adalah duburnya. Yang paling depan sendiri adalah mulutnya. Seperti orang mengkonsumsi makanan. Seberapa dalam dia mengkonsumsi, awalnya di mulutnya. Kalau kerongkonnya baik, dikunyah di sini, masuk ke lambungnya sampai ke paling ujung, gampangannya. Atau seperti laut misalnya, kita bisa mendapati semuanya boleh melakukan proses tadabbur. Cuman tentu saja kualitas tadabbur seseorang ditentukan juga dengan seberapa banyak informasi yang dia dapatkan. Ya. Tapi sekali lagi, Quran tidak hanya urusan akal. Kadang tadabbur ada orang yang banyak pengetahuannya, tapi juga tersimpan di sodr. Karena dia tidak pernah masuk ke dalam qalb. Bahkan dia meragukan Al-Quranul Karim. Orang seperti Nasir Hamid Abu Zaid, kurang pinter apa orangnya? Jago bahasa Arab, profesor bahasa Arab Al-Azhar University. Dan profesor. Jago sekarang, buku-bukunya, saya membaca buku-bukunya, menarik. Ya. Tapi sekali lagi, dia makin menjauh dari Al-Quranul Karim. Dan bahkan sampai berkesimpulan Al-Quran cuman produk kultural saja. Dan segala macamnya. Ada sekian banyak, ada orang yang mungkin tidak banyak dia fahami dari Al-Quranul Karim, tapi proses tadabburnya dia, karena tadi informasinya tidak hanya berhenti di sodr, tapi masuk ke dalam qalbnya, masuk ke dalam fuadnya, dan Allah bisa menggerakkan hatinya orang. Ya. Ada menarik, ada orang yang hatta mendengarkan bacaan Al-Quran dia nangis, meskipun dia tidak tahu maknanya. Masya Allah, ada orang yang tahu maknanya, tapi dia tidak menangis. Karena mungkin ada sombong dalam hatinya dan segala macamnya. Prinsip dalam Al-Quran, ya, Allah akan memalingkan Al-Quran kepada orang yang hatinya sombong. Tasrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardh. Orang dipalingkan dari Al-Quran, orang-orang yang sombong. Orang yang sombong itu yang harus kita jauhi. Tentu saja tafsir sudah amat sangat cukup untuk kita mentadabburi Al-Quranul Karim. Saran saya adalah cari yang sesuai dengan minat kita. Itu yang saya lakukan. Saya senang di aspek kebahasaan.
dan dia yang berbau-bau keruhanian. Ya. Maka saya memilih tafsir-tafsir yang arahnya ke sana. Saya misalnya, kita harus, karena jiwa masing-masing orang beda-beda, dan itu juga yang menghasilkan tafsir beda-beda. Maka menurut saya cara yang paling mudah agar kita ini cepat dalam proses tadabbur, maksudnya ada chemistry-nya lah, ada connect dengan sang pengarang atau sang mufassir, adalah cari yang paling kita sukai dari model tafsirnya. Itu yang sangat membantu kita, karena tafsir banyak sekali. Dan kita tidak cukup punya waktu, kecuali kita punya banyak waktu, wah sangat baik kalau kita bisa membaca semuanya misalnya. Tapi kalau tidak, cari apa yang paling senang kita. Baca itu, dan insya Allah itu yang akan memudahkan kita dalam proses tadabbur. Misalnya saya senang dengan yang logis-logis, karena mungkin background fisika itu menarik saya untuk selalu berpikir logis. Karena itu saya senang misalnya baca, misalnya Tahrir wa Tanwir, baca Syekh Mutawalli Sya'rawi, saya senang. Karena argumennya logis, ya itu sesuai dengan minat pribadi saya. Mungkin orang lain tidak jadi masalah, ya. Dan itu membantu kita, memudahkan dalam proses tadabbur, ya. Kira-kira begitu, Wan. Ya. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih doktor, dan melihatkan latar belakang doktor yang mempunyai begitu multi, sebab jarang untuk menunggu sosiologis yang juga boleh meminati tafsir, kan. Jadi sebab kalau macam saya sendiri, saya lebih berminat dengan persoalan gender dalam Al-Quran. Yeah. Jadi antara yang pernah saya baca adalah berkenaan dengan bagaimana sebab Ustaz pun ada sebut tentang bahasa tadi, bagaimana disebutkan sebagai antara bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran ini, dalam beberapa tempat dia mempunyai bias dari sudut struktur, terutama dari sudut gender, disebabkan oleh beberapa aspek, termasuk aspek budaya Arab pada masa itu sendiri, kan. Jadi bila bercakap tentang ni, dia selalu akan terkait dengan tafsir hermeneutik juga, kan Ustaz. Jadi saya selalu mencari kita kata apa, pemisah yang jelas antara tafsir yang bersifat cultural dengan yang sebenarnya kita mengambil hikmah dari sudut budaya itu sendiri dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran itu sendiri. Saya nak mohon pandangan doktor. Dan yang kedua doktor, ini soalan sampingan. Saya juga pernah terbaca, sebab kebetulan doktor berasal daripada Jawa, dan macam saya sendiri sekadar mengenali Jawa sebab saya mengkaji Kartini di Jepara, kan. Jadi sebab saya pernah baca satu kenyataan yang mengatakan Islam lebih mudah tersebar di Indonesia, di bahagian Sumatera Barat, terutamanya kita kata sebelah Padang Panjang, sebab saya pun pernah sampai ke area Hamka tu, dan meninjau semua, disebabkan oleh suasana sosial di kalangan Sumatera Barat ini, mereka masih kosong. Tidak seperti Jawa yang ada banyak unsur-unsur budaya mistik dia yang lebih kuat, menyebabkan Islam lebih mudah diterima di bahagian Sumatera Barat berbanding dengan Jawa. Itu satu kenyataan yang pernah dibaca lah, mungkin Ustaz boleh. Oke, yang pertama tentang bahasa Arab sebagai gender language. Iya, memang bahasa Arab gender language, dia membedakan antara laki dan perempuan. Tapi sekali lagi, kalau ada ayat yang mungkin dari perspektif gender dianggap bias, boleh jadi itulah titik yang harus kita dalami. Karena mungkin ada hikmah di baliknya. Satu. Yang kedua, kalaupun memang dianggap bias, jangan-jangan dia bukan karena Al-Quranul Karim, tapi karena tafsir dari sang mufassir. Ya, itu yang juga harus kita bedakan, bagaimana mufassir yang lain memahami ayat itu. Contoh paling mudah misalnya, sebenarnya seperti kata hurun na'in. Kita mau terjemahin apa sebenarnya hurun ini, itu susah, ya. Saya tidak tahu di sini ditafsiri bidadari sama, karena sebenarnya istilah itu dari Hindu, dari Buddha. Bidadari itu bukan bahasa Melayu asalnya, dia dari Sanskrit kalau saya tidak keliru. Nanti itu tadi asumsi kita kalau bidadari perempuan tentu saja, tapi sebenarnya sebagai bahasa dia tidak punya gender. Hurun na'in, gini, orang Arab itu obsesif sekali dengan semua yang berhubungan dengan air. Karena daerahnya tandus, begitu ada mata air, dia senang. Semua yang indah-indah dikasih ain. Ya.
Mata air, ain. Bagian dari tubuh kita yang paling moist, ain. Ya. Kuda yang sangat baik, ain. Perempuan yang pasangan yang juga paling cantik, ain. Hurun ain. Hurun ain. Kita nerjemahin dengan bidadari. Macam-macam sebenarnya. Ada yang mana asalnya itu hurun ain, mata yang terbelalak. Wow, saking indahnya gambarannya. Tidak tahu ya bagaimana mata yang yang kedua, mata yang sipit. Karena dia cuman fokus kepada pasangannya saja, dia tidak fokus pada yang lain. Itu makna asal dari literal dari kata hurin ain. Siapa yang menerjemahkan dari bidadari? Mufassir. Quran tidak pernah menjadikan, bukan hurun ain, tidak ada istilah bidadari dalam Al-Quranul Karim. Jadi saran saya kalau menemui yang dirasa bias, cari struktur, cari balaghahnya, bagaimana sebenarnya ini, boleh ndak maknanya dan segala macamnya. Atau yang kedua, cari tafsir-tafsir yang lain yang boleh jadi mungkin mufassir itu yang saat menafsirkannya agak bias misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang apakah orang Jawa jauh lebih susah masuk Islam dibanding Sumatera. Saya agak berbeda mungkin. Ada penelitiannya Clifford Gerd tentang Islam di Maroko sama Islam di Jawa. Gertz melakukan etnografi lama untuk membedakan ciri Islam Maroko sama Islam Jawa. Tahunnya hampir sama dia melakukan penelitian. Idealnya Islam berbeda yang dia temukan pada masyarakat Maroko dan masyarakat Jawa. Maroko saat itu masyarakatnya adalah kesukuan. Dan suku itu seringkali berkelahi antar masing-masing tribe. Okay? Sehingga ideal dari orang Islam adalah kalau dia alim, sekaligus dia mujahid. Jago naik kuda, jago berperang. Nah, karena lokasinya itu adalah tribe community yang pertama. Yang kedua memang sering perang antar suku-suku itu. Sehingga idealnya kalau melihat Islam itu berarti ya dia harus orang yang saleh tapi sekaligus mujahid. Begitu ke Indonesia, ini sebelum ada Indonesia Raya dulu, sebelum ada Indonesia penelitiannya, gampangannya ya yang diteliti. Masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa pada saat itu sudah established, ada kerajaannya dan segala macamnya, ada Majapahit dan lain-lainnya. Masyarakatnya agricultural. Alamnya membuat malas sebenarnya karena semuanya mudah, air banyak. Bayangin rektor Azhar tahun 70 ke Indonesia, rektor Al-Azhar tahun 70 ke Indonesia dibawa ke kebun raya Bogor. Katanya rektor Al-Azhar, ini qit'atun minal jannah kata dia. Ini seperti bagian dari surga. Ini sebongkah tanah dari surganya, karena dia melihat hijaunya dan segala macamnya yang nggak ada di Egypt tahun 70-an ya. Yang menarik adalah temuannya Clifford Gerd adalah bahwa Islam Jawa itu karena masyarakatnya masyarakatnya pertanian, nyaman, nggak ada peperangan, semua tercukupi saat itu, maka idealitas dia tentang orang Islam yang baik adalah yang soleh, yang senang berzikir, yang sedikit sakti, ya, yang tidak berkaitan dengan perang. Maka idealitasnya adalah Sunan Kalijogo. Kalau yang di Maroko namanya Murabitun, istilahnya Clifford Gerd. Itu yang menarik kalau kita lihat. Apakah Jawa, kalau kita lihat prosentasinya sebenarnya enggak. Perubahan Mataram kuno, Mataram yang Hindu menjadi Mataram yang Islam. Dulu kalau Anda meneliti lebih jauh ya, dulu Raja Jawa itu namanya Hamengkubuwono. Hamengkubuwono I itu dulu semua anak-anaknya harus hafal Al-Quran, harus ngerti bahasa Arab, mereka mendatangkan guru bahasa Arab, dan mahir berbahasa Arab. Hamengkubuwono II masih begitu. Hamengkubuwono III, kalau bukan keempat, Hamengku itu memangku. Buwono dunia, memangku dunia gitu. Pemangku dunia. Bahasa Jawanya Hamengkubuwono gitu. Buana ya, dalam bahasa Jawa. Pemangku dunia. Ya, bukan menguasai dunia tapi dia memangku. Ya. Seperti orang yang akan
membikin dunia ini menjadi makmur. Karena itu pemangku dia. Dia mangku. Kalau kita mangku tidak menunjukkan opres. Tapi kalau kita menguasai, itu menunjukkan kita akan melakukan tindak kezaliman. Itu maksudnya. Itu orang Jawa sangat senang dengan gelar itu, pemangku alam semesta atau Hamengkubuwono. Nah, sampai masanya Diponegoro. Nah, Diponegoro masih kiai, masih alim, karena berubah jadi negara Islam sebenarnya. Tapi Belanda masuk, ini perubahan. Setelah Diponegoro, Hamengkubuwono ke-4, 5, 6 sampai sekarang udah berubah. Sekarang udah Jawa, udah ada yang ngerti bahasa Arab lagi. Ya. Jadi, tapi simbol-simbolnya semuanya mulai sekaten dan segala macam. Kalau Anda mempelajari Jawa misalnya, sangat kuat sebenarnya dengan simbol-simbol Islam. Simbol-simbol Islam. Jadi, apakah Sumatera jauh lebih mudah masuk Islamnya dibanding Jawa? Saya kok tidak melihat itu. Kalau Sumatera lebih dahulu Islam, iya. Iya. Saya pernah menjadi asisten penelitinya Jendrakat yang menulis tentang kerajaan-kerajaan Sumatera, diterbitin Oxford Uni bukunya. Saya yang mentranskrip semua surat-surat raja-raja kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera, dan saya baru tahu ternyata sekian banyak dulu kerajaan Islam kecil-kecil sebelum ada Indonesia. Dan surat-surat, mulai surat ke Turki, rekaman Snokhergrene tentang orang haji, sudah ada rekamannya dulu di Aceh. Masya Allah. Dan itu semua dimiliki oleh siapa? Belanda. Ya. Orang Indonesia tidak punya. Ya. Karena dicuri semuanya oleh orang Belanda. Yang menarik, saya juga baru tahu ternyata banyak kerajaan-kerajaan kecil. Dan ada surat-suratnya masih. Surat raja yang disimpan di Leiden Uni. Karena kita ada dulu kerjasama. Saya menerjemahkan karena sebagian ada bahasa Arabnya, ada bahasa Melayunya, dan segala macamnya. Itu yang menarik. Kalau memang Sumatera lebih dahulu, iya. Memang Sumatera lebih dahulu masuk Islam. Karena jalurnya jalur laut, ya. Karena itu kerajaan Syekh Kuala yang pertama kali di Aceh sana, terus nanti ke Sriwijaya, masuk ke Filipina, ya. Makanya sama saja sebenarnya, terus masuk sampai ke pinggiran Jawa, ya. Dan semuanya akhirnya menjadi masuk Islam. Ya, menarik memang, apalagi kalau kita mengaitkan kajian sosial terutama ke dalam masyarakat Islam, itu tentu saja sangat menarik, ya. Dan sekali lagi, gender memang sangat, misalnya ada banyak orang yang juga harus hati-hati kalau mengkaji gender, karena ada sekian banyak buku yang seakan-akan mau menunjukkan Islam sebenarnya support terhadap gender, tapi justru malah bukan menyuarakan suara Al-Quran itu sendiri, ya. Harus hati-hati, seperti orang seperti Aminah Wadud, ya. Ada bukunya yang cukup menarik sebenarnya, Quran dan Perempuan, punyanya beliau, yang mentafsiri kata min nafsin wahidah, ya, dan segala macamnya. Menarik untuk difikirkan, tapi sekali lagi, kalau saya percaya bahwa bahasa Al-Quran adalah bahasa yang paling perfect, saya tidak percaya kalau ada bias. Kalaupun salah, saya menyalahkan diri saya sendiri, karena mungkin saya belum tahu apa di balik maknanya itu. Kenapa Allah menggunakan redaksi itu? Saran saya adalah cari terus dan lihat bagaimana dulu orang Arab klasik menggunakannya. Boleh jadi dari situ kita akan mendapatkan hikmahnya. Kenapa Allah misalnya menggunakan redaksi mu'annas, kenapa mudzakkar, dan segala macamnya. Kira-kira begitu. Itu saja dari saya. Mohon maaf karena kurang persiapan, ya. Semoga ada manfaatnya, dan Allah iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun Ustaz mengumumkan kurang persiapan, namun apa yang Ustaz kongsikan lebih daripada ekspektasi kami. Maka Alhamdulillah. Untuk makluman tuan-puan, doktor hanya dimaklumkan untuk menerima atau menolak jemputan ini pada semalam. Jadi syukran jazilan pada Dr. Muhammad Yahya dan juga Puan Hajah Nurihah Bacuk yang sudi untuk menjadikan pertemuan malam ini bersejarah. Kenapa bersejarah, ya? Ia adalah tazkirah tarawih paling lama.
Dan saya kira lama tak lama tu tak penting. Yang penting saya secara peribadi terlalu banyak perkara yang membuka fikiran saya pada hari ini. Dan salah satu perkataan Al-Fadhil Ustaz yang saya kira boleh kita pegang di Tadabbur Center ini adalah, ramai orang boleh berinteraksi dengan Quran, tapi Quran belum tentu daripada sudur boleh pergi kepada kalbu. Daripada kalbu, kita mesti sedaya upaya biar sampai kepada fuad. Dan cara untuk Quran itu melekat ke dalam lub adalah apa yang Ustaz sebutkan tadi, iaitulah dalam keadaan kita salat. Itu cara Quran benar-benar membina peribadi yang kukuh. Jadi saya faham ya, perbincangan Al-Quran ini 2 pagi pun kita sanggup teruskan lagi. Tapi apakan daya, kita terpaksa menerima hakikat, kita ada keterbatasan masa. Dan memang objektif kami di Tadabbur Center antaranya adalah untuk masyarakat berkenalan dengan para alim ulama, bukan hanya daripada Malaysia tetapi daripada rakan kita Indonesia. Jadi hari ini Malaysia belajar dari Indonesia, alhamdulillah ya. Jadi Al-Fadhil Ustaz, jazakallahu khairan kathira. Saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Syari untuk menyampaikan cenderahati yang seadanya lah daripada kami. Terima kasih. Kenang kami dalam doa Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Ustaz, kita ketemu lagi Ustaz